Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sistem operasi dan jaringan. Nah, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, perkenalkan nama saya Andini dengan NIM 22044111379 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama pada hari ini. Dan perkenalkan rekan saya atas nama Imel Peti Ayu sebagai pemateri kedua, Marleta sebagai pemateri ketiga, dan Ilman Hadi sebagai pemateri keempat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, materi pertama ada sistem operasi. Operating System (OS) atau sistem operasi adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Pada dasarnya, setiap mesin pasti memiliki sistem untuk mengoperasikannya. Mengutip e-book Sistem Operasi oleh Abbas Ali Pangera, M.Com, dan Doni Arius, arti sistem operasi adalah suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat yang dimiliki oleh mesin tersebut, di mana mesin berfungsi untuk melakukan sesuatu atau sebagai alat bantu dalam menghasilkan sesuatu. Baik, materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Imel Peti Ayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imel Peti Ayu dengan NIM 22044111377. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan fungsi sistem operasi. Baik, fungsi dari sistem operasi yang pertama itu melakukan routing, yaitu mengelola sistem operasi perangkat. Yang kedua, manajemen proses, yaitu melakukan sistem operasi pengelolaan ruang untuk mengaktifkan proses komputer, menyimpan dan berbagai informasi. Yang ketiga, loading and execution, yaitu sistem operasi akan memulai dan menjalankan suatu program. Yang keempat, manajemen memori, sistem operasi berfungsi mengordinasikan aplikasi dan pengelolaan ruang untuk program atau aplikasi yang diinstal di komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marleta dengan NIM 22044111377. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga tentang jenis sistem operasi. Jadi yang pertama itu ada sistem operasi standalone. Nah, sistem operasi standalone adalah sistem operasi dengan fitur tertentu yang bisa digunakan untuk single atau multi-user. Sistem operasi standalone merupakan sistem yang berdiri sendiri pada komputer desktop atau perangkat portable lainnya. Contoh sistem operasi ini, satu ada Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Selanjutnya ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang berjalan di suatu perangkat khusus yang disebut server. Sistem operasi jaringan yang dipasang di server dipakai untuk memberi pengguna kemampuan untuk mengelola data serta aplikasi. Sistem operasi ini memungkinkan dalam mengakses dan berbagi file dan perangkat. Kelebihan penggunaan sistem operasi ini yaitu servernya terpusat. Contoh sistem operasi jaringan: Linux, Unix, Microsoft Windows Server, dan macOS X. Yang ketiga, ada sistem operasi waktu nyata atau real-time operating system. Sistem operasi waktu nyata menyediakan dukungan untuk sistem waktu nyata. Sistem operasi waktu nyata bisa berubah sistem waktu nyata keras atau hard real time, atau sistem waktu nyata lunak soft real time. Sistem hard real time diinstal dalam aplikasi dengan batas waktu yang ketat, karena sistem akan menjamin penyelesaian tugas tepat waktu. Hard real time tidak memiliki memori virtual, sementara
sistem soft real-time tidak memiliki persyaratan waktu. Artinya, sebuah tugas akan mendapat prioritas atau tugas-tugas lain. Yang keempat, ada sistem operasi seluler. Sistem operasi seluler adalah jenis sistem berjalan secara eksklusif pada perangkat kecil, seperti smartphone maupun tablet. Sistem operasi seluler menggabungkan fitur komputer pribadi dengan fitur tambahan yang berguna untuk perangkat genggaman. Sistem operasi seluler akan dimulai saat perangkat dihidupkan. Fungsinya untuk menyediakan akses ke aplikasi yang diinstal. Sistem operasi seluler juga mengelola konektivitas jaringan nirkabel. Keuntungan atau kelebihan sistem operasi seluler adalah sistemnya mudah dipelajari dan dioperasikan oleh penggunanya. Namun, beberapa OS seluler juga bisa sangat menguras baterai perangkat, sehingga perlu rutin pengisian ulang. Contoh sistem operasi seluler: Android, Apple atau iOS, Microsoft Windows. Yang kelima, ada sistem operasi embedded. Mengutip laman TechTarget, sistem operasi embedded atau tertanam merupakan sistem operasi khusus yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu untuk perangkat. Artinya, sistem ini tidak berdiri sendiri. Tugas utama OS ini yaitu menjalankan kode yang memungkinkan perangkat melakukan tugasnya. OS tertanam ini juga bisa berada pada chip dalam perangkat elektronik. Contoh sistem operasi embedded itu seperti Windows Mobile atau CE, Symbian, dan Linux. Baik, yang keenam ada sistem operasi Live CD. Dikutip dari laman Tekpedia, Live CD adalah jenis sistem operasi yang bisa berjalan seluruhnya pada CD atau DVD, atau tanpa perlu instalasi pada hard disk sistem. Sistem ini akan memanfaatkan RAM yang ada pada perangkat penyimpanan eksternal dan pluggable dalam menyimpan data. Contoh sistem operasi Live CD ada Ubuntu, Slack, Mandriva Linux, Zorin OS. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilman Hadi. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang contoh dari sistem operasi. Contoh sistem operasi. Contoh dari sistem operasi standalone itu ada Microsoft Windows, kemudian Linux, macOS. Nah, itu adalah sistem operasi standalone. Kemudian sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan yaitu Linux, Unix, Microsoft Windows Server, dan Mac OS X. Kemudian sistem operasi seluler ada Android, Apple atau iOS, kemudian Microsoft Windows. Ada juga sistem operasi embedded yaitu Windows Mobile atau CE, kemudian Symbian dan Linux. Kemudian sistem operasi Live CD ada Ubuntu, Slack, Mandriva Linux, dan Zorin OS. Nah, itu tadi contoh-contoh dari sistem operasi atau operating system. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan melanjutkan materi baru, yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jaringan dapat bersifat privat maupun publik. Dalam penggunaan jaringan private, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan
kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu email Peti Ayu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai materi kedua. Di sini saya akan menjelaskan jenis jaringan komputer. Oke, jenis jaringan komputer yang pertama itu WAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet, serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan WAN. Oke, yang kedua itu LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Oke, yang ketiga itu MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Oke, yang keempat itu WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM-X25 serta Frame Relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Oke, yang kelima yaitu Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain. Oke, mungkin dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi tentang transmisi jaringan komputer. Transmisi jaringan komputer ada dua, yaitu yang pertama ada broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. File dari alamat berisi keterangan mengenai kepada siapa tujuan paket tersebut akan dikirimkan. Apabila paket tersebut tertuju kepada dirinya, maka akan segera diproses. Jika paket terkirim ke mesin yang lain, maka mesin otomatis akan mengabaikannya. Yang kedua ada point-to-point. Jenis yang kedua adalah jaringan point-to-point, tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantara, sehingga seringkali akan melewati banyak rute yang kemungkinan berbeda jarak. Oleh karena itu, algoritma rute sangat memegang peranan penting pada jaringan ini. Cukup dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilman Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya lagi sebagai pemateri keempat di materi jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. Kita lihat topologi jaringan komputer. Nah, di sini ada topologi bus, kemudian ring, star, tree, dan mesh. Nah, topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kemudian topologi ring.
atau topologi cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat belum terhubung sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Kemudian yang ketiga ada star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kemudian tree atau pohon. Nah, topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon ini. Kemudian yang kelima ada mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Nah, itu mungkin dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem operasi dan jaringan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.